Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang fungsi CTRL plus H di Microsoft Word. Kenapa kita perlu belajar mengenai fungsi CTRL plus H di Microsoft Word? Karena untuk mempermudah proses pengerjaan kita ya. Karena kan kalau kita udah masuk kegiatan, otomatis nanti kita berhubungan dengan surat-surat, berhubungan dengan proposal, berhubungan dengan laporan. Nah, kalau di sini akan tidak memberikan cara-cara dengan simpel, dengan mudah, kan takutnya nanti ya dibilangnya lama atau bisa saja nanti kerjaannya pada molor-molor semua ya. Jadi kan nanti nggak sesuai dengan deadline atau time schedule yang sudah kita buat. Nah, maka kenapa di sini akan perlu untuk memberitahu kepada kalian semua penggunaan dari fungsi CTRL plus H di Microsoft Word. Oke, sampai sini cukup ya guys. Kita akan penyampaian materi sedikit di lembar selanjutnya. Nah, ini guys, fungsi CTRL plus H di Microsoft Word, yaitu untuk melakukan pencarian kata dengan cepat dan endingnya mempermudah pekerjaan kita, ya kan, sesuai arahan akang tadi di awal, ya kan. Kenapa kita belajar ini? Agar bisa kita gunakan salah satunya untuk mengedit surat di Microsoft Word, atau dengan kata lain mempermudah pekerjaan kita dengan cepat, aman, dan hasilnya memuaskan, serta ya mengurangi yang namanya koreksi revisi ya. Tapi tetap sebelum kalian di print itu harus diperiksa dulu, takutnya memang ada kata-kata atau kalimat yang salah atau ejaan yang salah, atau mungkin juga tanda baca yang salah. Oke, sampai sini cukup ya. Kita selanjutnya akan masuk contoh gimana cara ngedit di Microsoft Word dengan menggunakan fungsi CTRL plus H. Oke guys, kita pindah ke halaman selanjutnya. Nah guys, di depan monitor kalian atau di depan HP kalian, di sini akan punya dua surat. Yang pertama ditujukan kepada OSIS, satu lagi ditujukan kepada anggota PMR kelas 11 dan 12. Namun di sini yang harus kita rubah yakni misalnya yakni hari, tanggal, waktu, dan tempat. Kebayang ya kalau kita ngerubahnya satu-satu. Yang pertama yang ditujukan kepada OSIS, kemudian kita ngedit lagi yang posisinya ditujukan kepada anggota PMR, ya kan, otomatis ribet, harus bolak-balik kan nggak efisien. Nah, gimana caranya, gimana cara cepatnya, kalian bisa disimak ya di monitor. Kita pakai CTRL plus H. Nah, ini guys sudah keluar. Kita geser dulu supaya kita nggak repot ya. Mau ngetik boleh, mau copy paste boleh. Kalau akan di sini senangnya copy paste aja, kita coba. Misalnya kita ganti dengan hari Jumat misalnya. Kita ganti. Nah guys, ini yang dirubah itu oleh sistem sebanyak dua sisi atau hasilnya sebanyak dua bagian yang dirubah. Apakah betul? Oke. Yang pertama hari Jumat di atas dan satu lagi hari Jumat yang di bawah. Selanjutnya misalnya kita rubah lagi nih, tanggal 26 Mei 2021, misalkan kita ganti 2023 misalkan. Kita copy lagi aja guys supaya nggak capek. Nah, kita copy, tempel, kemudian kita copy lagi, kita ganti ujungnya jadi 2023. Refresh all, tuh kan guys,
terjadi perubahan sebanyak 2 buah. Apakah betul? Ya, 26 Mei 2023 yang di atas cocok guys, 26 Mei 2023. Nah, kita cari agak panjang sedikit, misalnya ini posisi tempat guys, kita rubah. Sama caranya kita copy, kita tempel di sini, kita rubah di bawah, misalnya aula. Misalnya seperti itu. Ini contoh ya guys, kita klik. Oke guys, di sini terjadi perubahan sebanyak 2 kali. Yang pertama ditujukan untuk OSIS, ini sudah berubah. Kemudian berikutnya ditujukan kepada anggota PMR kelas 11 dan 12. Di sini juga sudah berubah. Oke guys, cukup mudah bukan? Nah, sampai sini jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang belum jelas atau dimengerti, silakan kalian bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang dapat akan sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.